Tadi saya janji sampai ke geser satu segmen tadi. Bung Refli ingin menyampaikan sesuatu yang saya sendiri nggak dikasih tahu apa sesungguhnya, tapi kisi-kisinya soal korupsi. Kalau soal pemberantasan korupsi, saya khidmat mendengarkannya. Silakan Bung Refli. Saya memulai pernyataan terakhir dari Ubed tadi. Kalau kita mau memberantas korupsi harus melakukan langkah-langkah radikal, kan begitu. Kalau ordinary, sementara korupsinya brutal, nggak bisa. Sampai 5 tahun masa pemerintahan ini korupsi nggak akan hilang. Nah, tetapi korupsi itu kan hulu dan hilir. Kita ingat baru-baru ini terjadi kasus yang mungkin bagi sebagian orang biasa, tapi bagi saya dan orang melihat ini sebagai pintu masuk itu luar biasa, yaitu Zarop Rikar. Oke. Kasus mantan pejabat Mahkamah Agung. Ya, mantan pejabat Mahkamah Agung terlibat Markus dan kemudian digerebek. Dan ditemukan luar biasa. Ditemukan uang 920,9 miliar dan 51 kilogram emas antam. Luar biasa itu, mungkin yang terbesar. Hampir 1 triliun. Betul. Dari kegiatan dia menjadi Markus itu hanya yang kelihatan. Kita nggak tahu, mungkin yang sudah jadi mobil, sudah jadi properti, sudah dilarikan ke luar negeri dan lain sebagainya. Dari jabatan dia 2012 sampai 2022 di Mahkamah Agung, mungkin juga dia extend juga 2 tahun walaupun tidak, tetapi dia tetap jadi Markusnya. Kasus Robert Tanur di mana dia Ronald Tanur, sorry, kok Robert terus saya. Ronald Tanur di mana dia akan dijanjikan fee 1 miliar, untuk hakimnya 5 miliar. Artinya kalau seandainya seorang Markus saja itu bisa mengumpulkan fee 1 triliun, maka berapa kapitalisasi yang beredar di Mahkamah Agung itu? Kalau misalnya standarnya 1,5 tadi, maka setidaknya 6 triliun beredar di Mahkamah Agung dalam masa kepengurusan atau masa pemerintahannya Zarop Rikar, ya kan? Bisa dibayangkan. Pertanyaannya adalah kemana uang tersebut? Rasanya nggak mungkin kalau uang tersebut tidak sampai kepada pemutus. Bodoh sekali kan? Kalau misalnya sampainya cuma kepada tukang sapu kan nggak mungkin. Jadi kapitalisasi dari satu pintu Markus itu bisa bertriliun-triliun. Berapa Markus yang ada? Berapa kasus yang ada? Dan berapa banyak yang kemudian pejabat-pejabat di lingkungan Mahkamah Agung selama ini yang sudah dijadikan tersangka, dihukum dan lain sebagainya. Apa kaitan itu dengan topik kita kali ini? Memberantas korupsi, bro. Oke. Kan tadi kan memberantas korupsi. Kaitannya adalah presiden. Sekarang pertanyaannya adalah, Anda melihat ini soal yang luar biasa atau biasa saja? Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kalau kita pakai hukum tata negara, ini memenuhi syarat ada kegentingan di sana. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kalau saya presidennya atau saya Menko hukumnya, Menteri Hak Asasi Manusia, saya sarankan agar presiden men-shut down atau membekukan sementara Mahkamah Agung, hakim-hakim agungnya. Sebentar. Ini kenapa mesti Mahkamah Agungnya dibekukan? Kan bicara soal, kita masih bicara soal praduga tak bersalah ya. Oknum segelintir bisa saja kan, bukan mayoritas. Ya itulah kalau cara pandang Anda, cara pandangnya biasa-biasa terus. Anda yakin nggak yang namanya mafia itu sudah membelit luar biasanya di institusi itu? Anda yakin nggak? Saya harus bicara data. Datanya salah satunya Zarop Rikar ini datanya. Anda bisa bayangkan ada 1 triliun dari Markus saja selama 10 tahun, ya kan? Belum lagi hakim-hakim yang pasti tidak sendiri saya percaya itu. Pasti tidak sendiri saya percaya. Iya, nah karena itulah yang namanya kegentingan memaksa itu adalah subjektif presiden. Bayangkan, gara-gara lalu lintas saja presiden bisa mengeluarkan perpu misalnya. Atau apa perpu terakhir yang dikeluarkan? Perpu mengenai jumlah pimpinan DPR dan lain sebagainya. Pemilu. Itu aja bisa perpu. Hal-hal yang remeh-temeh. Ini hal yang gawat luar biasa. Pertanyaannya adalah gini, ya, korupsi itu di hulu dan hilir. Di hulunya itu korupsinya, kelakuannya, suap menyuap, main proyek. Korupsi itu ada 3.
yang saya sudah pernah sampaikan saya ini. Satu, korupsi yang ordinary, biasa, suap menyuap. Kedua, korupsi kebijakan. Saya menteri, saya kasih kebijakan yang menguntungkan vendor. Yang tiga, yang paling bahaya, korupsi berjaringan. Korupsi berjaringan itu ada medianya, ada surveinya, ada centengnya dan lain sebagainya. Begitu kita nyerang korupsi mafia ini, kita yang kemudian bisa masuk penjara, tersangka. Nah, korupsi berjaringan itu salah satunya adalah pasti mengandalkan penegak hukum, ya kan? Karena tidak mungkin enggak, karena ujungnya adalah para hakim. Kalau seandainya ini selalu dianggap kita biasa-biasa saja, kapan kita mau memperbaiki institusi peradilan itu? Jadi ekstrim menurut Anda, bekukan gitu. Bekukan. Lalu, dengan bekukan apa yang dilakukan? Seleksi ulang hakim-hakim yang ada. Yang punya integritas terus, yang tidak punya integritas berhenti. Pertanyaannya adalah, Anda akan mengatakan, bisa nggak? Saya mengatakan bisa. Dari sisi dia sebagai kepala negara, begini. Seorang kepala negara itu nggak boleh diam menyaksikan hal-hal yang tidak becus, yang buruk. Masa Anda kemudian nunggu negara ini tenggelam, korupsinya terus berjemaah, hakim-hakimnya tidak berintegritas? Kalau Anda bisa bayangkan nggak? Kalau seandainya Zaro Perikar itu masuk ke Mahkamah Agung dan kita tidak kontrol, selesailah barang itu kan, diperingan. Rata-rata kan sekarang korupsi itu diringankan semua itu hukumannya. Orang yang memberatkan kasus korupsi itu cuma Artijo Alkostar aja, sudah almarhum. Nah, karena itu menurut saya, kok enggak ya orang seperti Yusril enggak menganggap ini sebagai sesuatu yang penting untuk didesakkan ke presiden. Orang seperti Natalius, orang seperti Edi Hiarit, orang seperti Otto Hasibuan. Hanya orang yang enggak bermasalah yang berani ngomong itu. Tapi kalau Anda sebagai lawyer pernah main nyuap juga, ya susah, ya kan? Nanti dibilang, kamu ngomong-ngomong soal shutdown dan lain sebagainya, kamu juga memanfaatkan kita untuk suap menyuap dan cari duit dan lain sebagainya. Saya baca kasus Hakim Agung Gazalba. Lawyernya dia lagi yang pernah muncul 2010 14 tahun yang lalu di Mahkamah Konstitusi, anak seorang mantan hakim Mahkamah Konstitusi. Dia lagi ternyata. Bayangkan, harusnya kalau kita mau memberantas korupsi, mereka-mereka yang terlibat korupsi seperti itu tidak boleh lagi berpraktik sebagai pengacara. Kehidupannya silakan Anda cari penghidupan yang lain, tapi berpraktik sebagai pengacara sudah haram hukumnya. Ini kan enggak. Ada pengacara yang ditangkap OTT, masuk penjara, pulang berpraktik lagi, lalu dia mengatakan saya korban KPK inilah itulah. Nggak ada koruptor yang kemudian mengaku dan berpraktik lagi. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, nggak ada gunanya. Wah, misalnya gagal sekali nangkap koruptor, ditangkap koruptor. Di ujungnya di Mahkamah Agung bebas itu koruptor. Kalau kita tidak viralkan, no viral, no justice. Pertanyaannya adalah berapa banyak society harus mengawasi setiap kasus tersebut? Kalau ada 1000 kasus, paling cuma 5 atau 10 kasus saja yang kemudian viral. Yang lainnya tidak. Itu yang namanya Rudy Soik itu. Kalau tidak diviralkan, udah lama dipecat dia. Itu udah dipecat kan? Bahkan dia di demo di depan Polda agar diberhentikan. Kan sering kan? Rocky Gerung begitu juga ketika tiba-tiba ada demo di kejaksaan, tangkap Rocky Gerung dan lain sebagainya.